Seperti biasa kita akan baca pergerakan saham hari ini bareng-bareng dan mungkin kesimpulan yang saya berikan ini berbeda dengan kalian, jadi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, untuk yang pertama kita akan cek saham Goto dan untuk saham Goto hari ini tadi pagi itu berhasil breakout resisten ya. Breakout 300 dan ngejar resisten selanjutnya 326 tapi gagal breakout ya di resisten yang ini dan ditutup di harga 324. Jadi secara teknikal untuk support terdekat Goto sekarang adalah 300 dan resistennya ada 326. Oke, itu untuk Goto secara teknikal dan mungkin yang tadi udah ambil posisi ketika Goto itu breakout mungkin di 302, pastinya hari ini udah floating profit 7% lebih ya. Kalau kita lihat untuk transaksi hari ini di Goto yang menaikkan adalah PD ya. Jadi PD ini merupakan salah satu bandarnya Goto ya. Jadi PD kalau valuasi transaksinya besar itu bukan retail melainkan bandar. Jadi setelah beberapa hari terakhir ini PD melakukan akumulasi kan kalau mengikuti pergerakannya dan hari ini diterbangin untuk PD sendiri netbuy 96,5 M dan untuk asingnya yang masuk di Goto ada ZPAKYUCC ya, yang jualan ada BK ya. Jadi mungkin kalau yang masih newbie, masih bingung cara memastikan apakah saham ini breakout atau cuman lewat aja ya. Kadang kalau newbie kan bingung juga kalau udah breakout itu kira-kira mau lanjut naik atau malah turun ya. Jadi buat mastiin ya, buat tanda-tanda aja lah ini kisi-kisi dari saya sih kalau menurut saya yang cara menentukan ini breakout atau enggak itu bisa dengan melihat valuasi transaksinya ya. Bisa dicek misalnya seperti ini, kalau diperhatikan untuk transaksi Goto hari ini ketika dia breakout di atas 300 ya, di harga 300, 302 itu valuasinya besar ya. Ini jadi ada yang membentengi supaya nggak keluar. Makanya di sini bandarnya melakukan transaksi cukup banyak ya pas di harga resisten ya ketika breakout. Jadi buat ciri-cirinya seperti ini, valuasinya cenderung lebih besar dari beberapa harga sebelumnya. Misalnya di 294 ada 5M, 18M, 13M dan di harga 300 langsung naik 34M, 302 langsung naik menjadi 80,6M. Untuk valuasinya besar. Nah, itu salah satu ciri-ciri saham itu breakout ya. Oke, itu sekilas aja. Mungkin ada yang punya cara lain bisa tulis di kolom komentar. Oke, itu untuk saham Goto. Jadi untuk kemungkinan besok gimana? Untuk kemungkinan besok karena hari ini gagal breakout di atas 306 ya. Besok ada kemungkinan koreksi sih, tapi kalau besok malah breakout lagi di atas 326 bisa ngejar lebih tinggi lagi ya. Untuk saham Goto mengingat hari ini untuk saham Goto akum netbuy-nya lumayan banyak ya dari si PD ya. Tapi PD ini walaupun netbuy banyak dia juga nyambi jualan ya kalau diperhatikan di sini untuk PD total yang dibelinya 131 M kemudian dia juga nyambi jualan 35,1 M. Jadi hati-hati bisa aja besok koreksi turun. Mungkin MG-nya taking profit kan kita nggak tahu MG ini tipikalnya scalper soalnya ya. Apalagi di Goto ini MG nggak ngumpulin barang kayaknya ya. Oke, jadi itu aja untuk Goto. Kemungkinan kalaupun besok koreksi ya ini udah candlenya udah cukup baik sih ini candle strong bullish. Jadi mudah-mudahan ini merupakan awal uptrend dari Goto. Oke, selanjutnya kita cek saham Bumi. Dimana untuk saham Bumi hari ini tadi open gap bawah ya. Kemarin kan close di harga 131. Open gap bawah jadi turun dulu di harga 123 langsung ditarik naik. Dan ini pas di harga di atas harga resisten ya. Jadi ini berhasil breakout sih secara teknikal untuk Bumi hari ini berhasil breakout ya. Tapi udah 2 hari terakhir ini open gap bawah
Jadi perlu di hati-hati ya kalau mau masuk di Goto. Soalnya beberapa hari terakhir ini open gap bawah terus. Itu tandanya ada yang sengaja buang bumi, buang saham bumi. Coba kita cek untuk transaksi hari ini di saham bumi apakah yang jaga harga MG? Ya, yang jaga harga masih si MG. Jadi MG belum rela kalau bumi itu apa ya? Ya bumi itu harus turun ya. Jadi MG belum rela masih jaga harga ya. Dan yang jualan hari ini BK, YB, ZP, AK ya. Jadi AK, BK jualan, ZP-nya juga jualan. Jadi perlu hati-hati. Dan kalau lihat di sini untuk net valuasinya sebenarnya ya hampir sama yang jual sama yang jualan sama yang menaikkan. Maksudnya yang jualan sama yang net buy hampir nggak beda jauh. Jadi kurang kuat ya untuk akumulasi hari ini. Jadi hati-hati untuk besok bumi secara bandarmologi itu kurang bagus ya. Ya ini MG sih kemungkinan yang jaga barang karena kalau dilihat di sini MG untuk net valuasinya paling besar 210 M tapi AK, BK, ZP udah mulai jualan. Jadi ya kalau mau aman mending wait and see aja ya. Oke, itu untuk saham bumi walaupun hari ini berhasil breakout di atas resisten, tapi karena secara bandarmologinya juga kurang bagus lah AKBK ZB jualan. Jadi mending wait and see aja, tapi kalau besok mau masuk ya disclaimer ya, untuk resiko tanggung sendiri. Oke, itu untuk saham bumi. Selanjutnya kita cek saham LP. Dan untuk saham LP hari ini naik ya, naik tipis 2,2% ya. Kalau kita cek, uh, uh, jadi untuk LP hari ini tadi open gap atas ya, open gap atas. Jadi kemarin kan close di 270 ya, terus dia opennya di 276 ya, tapi ini bentuk candle apa ini? Oke, kalau lihat candlenya sih harusnya ini candle netral ya, nggak uptrend, nggak downtrend juga. Kalau kita lihat transaksi LP hari ini gimana? LP hari ini cenderung distribusi ya, ini XLGR ya, jualan ya, tapi XL ini kan tidak retail ya, jadi retailnya keluar mungkin. LP siapa sih nganu nih? Coba kita cek untuk underwriter-nya dari LP. Si LG ya, dan LG hari ini gimana? LG hari ini net buy tipis ya, jadi untuk LP masih netral-netral aja, masih sideway lah. Dan ini kabar ya retailnya udah mulai keluar ya. Coba kita cek dari awal IPO tanggal berapa sih? Tanggal 8 Agustus ya. Coba kita cek dari 8 Agustus kira-kira ada yang akumulasi enggak di saham LP? Dari tanggal 8 Agustus malah cenderung distribusi ya kalau dilihat di sini MG, LG ya, ini underwriter-nya LG, kemudian MG-nya mungkin yang ikut meramaikan ya, menggoreng-goreng saham LP itu net sell semua, dan yang masuk itu ada XCC, XL ya, ini masih retail-retail yang net buy, jadi kemungkinan untuk terbangnya itu agak gimana ya, mungkin nunggu retailnya pada keluar juga kita nggak tahu ya. Jadi untuk LP saya kurang rekomendasikan buat masuk, tapi kalau yang mau masuk ya disclaimer ya. Oke, itu untuk saham LP. Kita cek saham JAR. Dan untuk saham JAR sesuai prediksi kemarin hari ini koreksi ya. Jadi koreksi ke harga 270, apakah MG jualan? Kita cek transaksi JAR hari ini.
Dan untuk jar hari ini tanggal 16 MG-nya jualan ya. Jadi kemarin habis dinaikkan, hari ini jualan. Selain MG, YP juga jualan ya. Jadi pantas harganya koreksi. Dan yang nampung ada XL, XC, XC, XL. Wah, ini kok malah yang nampung retail ya. Jadi perlu hati-hati. NI juga netbuy loh ini. NI netbuy tapi kecil 827 juta ya. Kalau kita lihat untuk valuasi NI sebenarnya cukup banyak 4,3 M, tapi paling dia nyambi jualan supaya average harganya turun ya. Tapi mengingat XL, XC malah netbuy paling banyak, jadi mungkin untuk jar terbangnya bisa ditunda dulu kayaknya ya, sama bandar kita juga nggak tahu. Coba kita cek average dari NI sekarang di 499, jadi turun tipis ini. Masih punya barang cukup banyak untuk NI, dia nyangkut di atas ya. Dan hari ini MG-nya jualan dan koreksi. Untuk besok gimana? Untuk besok kalau melihat hari ini yang net buy-nya malah retail, jadi ada kemungkinan besok masih turun ya. Cuman nggak tahu juga kalau MG-nya langsung ke HK ya. Jadi untuk jar hati-hati, besok kemungkinan masih koreksi turun. Oke, selanjutnya kita cek saham Raffi. Udah lama kita nggak cek saham Raffi, ternyata hari ini ARB ya. ARB setelah tadi open gap atas ya di harga 298, langsung dibikin ARB ya. Kalau kita cek di sini saham Raffi, apakah bandarnya jualan? Ya paling bandar yang jualan, kalau nggak bandar ya nggak mungkin ARB. Jadi Raffi yang jualan adalah AGMG ya. MG jualan 3,6 M, AO juga jualan 1,5 ya, net sell 1,5. Dan kalau lihat transaksi di sini paling banyak ada CP, AO, YP ya. Underwriternya siapa sih, Raffi kok lupa? Kita cek. Untuk Raffi underwriternya CP sama IN, dan CP hari ini akumulasi ya, net buy. Tapi yang nurunin paling si MG ini. MG yang nurunin dan CP-nya melakukan akumulasi, jadi masih ada harapan buat yang nyangkut di atas. Coba kita cek dari tanggal sini ya, dari awal IPO 5 Agustus. Kita cek dari tanggal 5 Agustus. Coba 5 Agustus CP net buy 8,3 M. Yang jualan ada MG, HDSA. Selain CP ada IN ya. IN mana IN? IN di sini net sell ya, tapi kecil, dan CP-nya net buy. Jadi ada harapan sebenarnya untuk Raffi ini mungkin hari ini didistribusi oleh MG, tapi CP-nya itu net buy. Dan kalau lihat untuk valuasi transaksinya dari awal IPO yang paling besar YP, CP ya, jadi ya ada kemungkinan lah untuk Raffi masih ada harapan buat naik lagi, tapi entah itu kapan kita juga nggak tahu. Mengingat di sini untuk CP-nya masih punya net buy ya. Dia juga paling masih punya cukup banyak barang ya, di pas penjatahan itu belum dilepas semua ya. Belum dilepas lah, orang masih net buy. Oke, untuk Raffi masih ada harapan, mungkin kalau besok ARB lagi ya, mungkin lusa bisa diangkat oleh CP. Oke, itu untuk saham Raffi. Selanjutnya kita cek saham ATM ya. ATM hari ini naik cukup tinggi soalnya XA kayaknya belum lepas barang ya. Jadi untuk ATM ini XA-nya kok ngehold terus ya. Nah kan XA-nya belum lepas barang ya, masih net buy untuk XA, net buy 9,3 M. Jadi untuk harga ATM ini tergantung XA ya. Selama XA-nya masih net buy itu masih bisa naik lagi buat
yang mau masuk ya disclaimer ya, kalau masih berharap bisa naik lagi ya monggo, cuman kalau, saya pribadi sih mending cari aman kalau saya ya, tapi kan setiap orang beda-beda. Oke, itu untuk HATM, untuk harganya tergantung si XA ya, bandarnya XA untuk HATM ini. Selama XA masih netbuy, masih hold, harganya masih bisa naik lagi. Dan untuk saham brand hari ini malah turun ya. Tadi belum sempat nyentuh resisten ya padahal ya. Kan apakah karena yang kemarin menaikkan itu si MG dan hari ini MG-nya taking profit, kan kita juga nggak tahu. Coba kita cek aja langsung untuk saham brand. Untuk saham brand hari ini yang jualan siapa? Tanggal 16 MG ya. Jadi MG ya karena MG-nya jualan, smart brand-nya turun ya. Ini scalper sekali ya si MG. Jadi dia nggak menaikkan sampai resist langsung dibanting turun. Selain MG ada DR. Yang nampung ada YUCCPD. Oke, untuk smart friend kira-kira besok gimana? Ya ini kan bertahan di atas support ya. Jadi kemungkinan besok kalau masih bertahan di atas 107 mungkin akan konsolidasi dulu ya untuk smart friend. Kemungkinan apakah bisa naik lagi? Kalau MG-nya netbuy ya mungkin bisa ya. Tapi hari ini MG-nya naiknya itu nanggung, cuma naik sampai 116 ya. Jadi belum nyentuh resisten ya. Mungkin MG takut kalau harganya sampai ke resisten, banyak yang taking profit, kita juga nggak tahu. Oke, itu untuk saham Smartfren. Jadi kemungkinan untuk besok masih konsolidasi ya untuk saham Smartfren. Dan oke, mungkin ini aja untuk analisa kita hari ini. Semoga bermanfaat. Oke, terima kasih.